Nggak nyampe 1 juta, sekarang kita bisa dapetin handphone performanya kenceng, kameranya bagus, dan desain yang modern. So, ini adalah ZTE Blade A35 yang sudah saya uji di beberapa minggu kemarin. Dan apa pengalaman saya setelah menggunakan handphone ini dalam aktivitas harian? Mari kita bahas. Hal yang menarik yang bikin saya suka adalah adanya warna merah pada bagian tombol dan bagian lingkaran sensor kamera belakang. Serius, ZTE Blade A35 enggak main-main dengan desainnya ini. Terlebih backcover dibuat glossy dan punya percikan kilau yang akan lebih muncul saat terkena sinar matahari. Nah, selain itu, bagian frame dibuat flat yang overall body ZTE Blade A35 terasa solid saat saya genggam seperti ini. Ya, handphone ini punya dimensi 167,7 x 77,4 x 8,5 mm. Tentu sudah cukup bersaing dengan smartphone di kisaran harganya. Oke, pada bagian samping teman-teman bisa lihat di sini ada tombol power, lalu ada tombol volume dan bagian atas ini kosong. Lalu bagian samping kiri terdapat slot SIM tray 2 nano SIM dan 1 SD card. Lanjut di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, lubang charger sudah Type-C dan lubang speaker. Sekali lagi, selain desainnya bagus, tapi ZTE Blade A35 sudah memberikan layar yang nyaman di kisaran harganya. Dibekali IPS LCD 6,75 inci dengan resolusi 720 x 1612 pixel dengan kerapatan warna 261 ppi. Tentu sangat nyaman untuk menampilkan berbagai konten yang ada. Dipakai streaming video ini sudah cukup. Nah, di samping itu pula handphone ini punya kecerahan 407 nits yang cukup tajam meskipun penggunaan di bawah terik matahari. Oke, selain itu, adanya fitur Live Island interaktif akan memanjakan pandangan kita saat ada notifikasi masuk dan berbagai macam notifikasi lainnya. Sebagai contoh, saat mengaktifkan timer lalu kita kembali ke menu utama, maka detik hitung mundur tersebut akan muncul di atas layar seperti ini. Gimana? Keren banget kan? Begitupun untuk pengisian daya akan memunculkan informasi persentase baterai lebih jelas. Fitur ini saya sangat suka. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan juga adalah layar yang sudah dibekali refresh rate 90Hz. Tentu, untuk kenyamanan scrolling sosial media ataupun main game ini worth it banget. Tapi mungkin sedikit kekurangan di mana rasio layar ke bodi 84,2% yang cukup tebal termasuk bagian dagu. Adapun model layar masih waterdrop dan balik lagi mungkin disesuaikan sama harga yang ditawarkan. Berbicara soal smartphone, tentu selain harga terjangkau namun kualitas kamera wajib dipertanyakan. ZTE Blade A35 dibekali 8 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel untuk kamera deep. Sedangkan kamera depan dibekali 5 megapiksel saja. Beberapa fitur yang menarik dari kamera ini ialah adanya SDR yang bikin hasil foto lebih maksimal. Lalu di sini sudah ada panorama termasuk mode potret, sedangkan untuk video dapat merekam di resolusi tertinggi PHD 1080p 30 fps. Termasuk fitur selang waktu di sini juga ada. Nah, untuk hasil foto, resolusinya sudah sangat tajam, tapi meskipun untuk warna agak sedikit pucat, kita bisa sedikit edit untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Mungkin balik lagi di kisaran harga yang enggak lebih dari 1 juta dan sudah menghasilkan kualitas foto seperti ini, menurut saya sudah lebih dari cukup. Tapi gimana menurut teman-teman? ZTE Blade A35 dibekali CPU Cortex A55 dengan chipset Unisoc SC9863A. Untuk UI-nya MyOS dengan Android 14 dan tampilan operasional sistemnya ini saya sangat suka. Walaupun harga murah tapi tata letak dan tampilan bakalan mudah banget bagi pengguna baru. Lalu untuk fitur unggulannya RAM 4GB yang bisa kita tambahkan 8GB dari penyimpanan. Gimana? Besar banget kan? Oke, setelah saya uji, untuk Antutunya dapat skor 141.000 dan di Geekbench 6 dapat 204 di single score lalu 822 untuk multi score-nya. Serius, untuk buka-buka aplikasi ini cukup ringan, bahkan dipakai multitasking pun sama sekali tidak berat. Termasuk bantuan refresh rate 90Hz bikin scrolling tambah mulus.
Oke, untuk urusan game saya coba buka game Mobile Legends, dia dapat settingan tertinggi di frame rate tinggi dengan grafis ultra. Nah, sudah saya uji untuk game dengan beberapa settingan yang tersedia, saya dapat FPS rata-rata di 27 sampai 38 FPS. Intinya, untuk Mobile Legends ini sudah cukup dan nyaman dimainkan. Di sisi lain untuk game Free Fire, kita bakalan dapat tampilan tertinggi grafik ultra dengan resolusi high. Nah, di tampilan ini saya dapat rata-rata hampir 34 FPS. Tapi kalau teman-teman pengen bisa mainin lebih nyaman lagi, sebaiknya pilih tampilan yang standar high aja. Karena di sini kita akan dapat hampir 40 FPS. Pokoknya Free Fire sudah mantap banget. Beralih untuk game PUBG, grafik di combat kita dapat balance medium. Oke, sudah saya uji di tampilan ini berikut smooth medium, kita dapat rata-rata di 22 sampai 23 FPS. Bisa dibilang cukup juga untuk main PUBG Mobile. Tapi perlu teman-teman perhatikan, ZTE Blade A35 tidak punya sensor giroskop. So, kesimpulannya, walaupun harga enggak lebih dari 1 juta, tapi kita bisa mainin game-game kompetitif dengan baik asalkan di pengaturan standar atau lebih rendah. Oke, beralih ke konektivitas, ZTE Blade A35 punya sensor akselerometer, sensor jarak dekat, dan sensor suara. Yang lainnya masih alpha. Namun walaupun begitu, baterainya sudah besar yaitu 5000 mAh dengan tipe LiPo. Ya, sudah cukup sih untuk kebutuhan harian karena kapasitas baterainya ini mampu bertahan 1 hingga 3 hari pemakaian. Termasuk sudah dibekali fitur fast charging 10 watt dan ada juga fitur untuk mengoptimalkan penggunaan baterai termasuk ada smart power dan siaga panjang. Nah, balik lagi, spesifikasi yang sudah saya sebutkan di atas tadi sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan semenjak video ini dibuat, ZTE Blade A35 dibanderol dengan harga 999.000. Nah, kira-kira di harga yang enggak lebih dari 1 juta dan punya performa yang sudah saya jelaskan tadi, gimana menurut teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.